Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bagus John Maulana SKM dalam video tutorial program DBD. Hari ini saya akan membahas materi yang cukup unik dan menarik karena jarang orang mikir ke sini guys. Padahal ini penting, yaitu apa sih makna persentase ABC dalam menentukan indikasi fogging. Sebelumnya kalau teman-teman belum melihat video saya terdahulu tentang ABC atau angka bebas jentik, silahkan tonton dulu sebelum nonton video ini. Oke, kita kembali ke topik hari ini. Apa sih makna persentase ABC dalam menentukan indikasi fogging? Nah, jadi kalau kita ada ledakan kasus, kita melakukan PE, endingnya kan kita harus menentukan nih, ini memenuhi syarat fogging atau tidak. Nah, syarat fogging kan yang pertama, adanya tambahan kasus, dengue secara konfirmasi, atau adanya tambahan 3 suspek. Nah, tapi kita nggak lagi ngobrol tambahan kasus nanya, kita lagi ngobrol masalah jentiknya. Syaratnya yang kedua, setelah adanya tambahan kasus kan adanya jentik. Garis bawahi guys, adanya jentik dalam radius 100 meter kita PE. Ada atau tidak ada, itu yang sangat bermakna. Jadi kalau Anda nemu satu jentik saja dalam radius 100 meter, di mana di situ ada tambahan kasus, itu memenuhi syarat fogging guys. Karena gini, kalau Anda nemu satu jentik saja, asumsinya berarti di situ ada nyamuk dewasa yang sedang berterbangan di udara, yang lagi hinggap di pohon, yang lagi di dedaunan, yang mungkin lagi ada di tempat-tempat gelap di rumah, mungkin ada di antara sela-sela baju yang digantung dan sebagainya. Pasti ada nyamuk dewasanya. Entah itu nyamuk dewasa yang tadinya bertelur dan jadi jentik yang Anda temukan, entah itu mungkin jentik sebelumnya barangkali sudah jadi nyamuk dewasa dan sebagainya. Asumsinya kalau kita menemukan satu jentik saja, maka di situ ada nyamuk Aedes aegypti atau Aedes albopictus, di mana itu adalah vektor DBD. Nah, berarti adanya tambahan kasus, berarti ada bukti penularan dan di situ ada vektor, maka lingkungan itu beresiko untuk menularkan menjadi KLB yang lebih besar lagi. Makanya perlu disemprot, dihentikan rantai penularannya dengan fogging, gitu loh guys. Jadi yang paling bermakna di sini adalah adanya jentik atau tidak. Begitu Anda nemu satu saja, maka itu sudah memenuhi syarat fogging. Kita kan nggak disuruh survei nyamuknya, tapi survei jentiknya. Untuk bisa survei nyamuk, menangkapnya, mengenali ini benar-benar Aedes apa bukan, itu kan mungkin skillnya entomolog dan sebagainya dan lain-lain ya, yang kita nggak tahu. Kita ini kan epidemiolog, kita tidak disarankan seperti itu. Kita hanya disuruh survei jentik. Begitu Anda nemu satu saja, itu sudah cukup gitu. Nah, kembali ke makna prosentasenya. Lalu bagaimana nih prosentase ABC dalam menentukan indikasi fogging? Saya bilang di sini prosentasenya tidak bermakna, titik. Bukan berarti kalau misalkan ABC-nya 96%, berarti nggak perlu fogging. Nah, misalkan gini nih, Anda dalam radius 100 meter ternyata jumlah rumahnya bukan 20, tetapi 25. Ya, terus salah satu rumah Anda ada jentiknya 1. Berarti ABC-nya berapa? Ngitungnya kan berarti jumlah rumah yang bebas jentik dibagi jumlah rumah yang diperiksa kali 100% kan. Berarti 24 dibagi 25 dikali 100, berarti 96%. Nah, kalau 96% gimana? Berarti nggak perlu fogging. Ya tetap fogging guys. Angka 95% di situ karena asumsi lagi. Asumsi dalam radius 100 meter penyelidikan epidemiologi, di situ kurang lebih ada 20 rumah. Asumsi umum. Kenyataannya di lapangan, misalkan kayak daerah mana Adiwerna itu juga ada yang padat sekali, 100 meter PE itu mungkin lebih dari 20 rumah. Ada juga misalkan di Pagianten yang jarang-jarang rumah, kanan kirinya sawah dan sebagainya, bisa jadi dalam radius 100 meter penyelidikan epidemiologi di situ kurang dari 20 rumah. Nah, karena ada asumsi rata-rata 100 meter penyelidikan epidemiologi radiusnya itu ada 20 rumah, maka berarti nek dihitung ada satu rumah yang positif satu aja. Nah kan, satu berarti 19 kan, 19 rumah dibagi 20 dikali 100%, maka hasilnya 95%. Itulah muncul angka 95. Tetapi itu bukan esensi. Esensinya adalah kita nemu jentik satu saja, itu sudah merupakan sebuah risiko penularan. Ya. Siapa sih yang menjamin misalkan ya kayak tadi nih ABC-nya 96%? Siapa yang menjamin kalau itu bukan sebuah risiko penularan? Itu kan hanya dari host index-nya ya, alias kita menemukan dalam rumah itu ada jentik. Kita kan belum menelisik ke dalam. Di dalamnya itu ada kontainer indeks loh. Rumah itu ada jentik, oke, coba telisik ke dalam. Di situ ada berapa kontainer atau tempat penampungan air? Ada kolamnya, mungkin ada kolam ikan, kolamnya aja ada berapa? Ada vas bunga, ada airnya, talang airnya. Lalu misalkan di luar rumah mungkin ada kolam lagi. Di luar rumah ada mungkin barang bekas yang menampung air hujan. Ada gembung sanyo, ada tempayan dan sebagainya dan sebagainya.
Kita kan hanya ngomong house index atau ABC itu hanya ngitung rumah yang bebas jentik ada berapa dibagi rumah yang diperiksa kali 100%. Kita ngitungnya rumah, belum masuk ke dalam. Lihat, siapa tahu di dalamnya ternyata kontainer indeksnya juga tinggi. Di sini positif jentik, di sini positif jentik, di sini positif jentik. Ya kan tetap berisiko, meskipun ABC-nya mungkin Anda ngitung dalam area tersebut ABC-nya 96%. Belum tentu itu tidak berisiko menularkan, guys. Itu belum lagi kita menelisik lebih dalam lagi dalam satu kontainer itu jentiknya ada berapa ratus, ada berapa ribu. Itu kan lebih bermakna lagi, guys. Ini tadi bicara proporsi, lah masuk ke kolam di situ ada berapa jentik itu porsi. Proporsi dan porsi itu beda. Jadi nggak bisa kita ngomong ABC lebih dari 96% maka tidak beresiko menularkan, nggak bisa. Makanya ya, prosentase ABC dalam indikasi fogging prosentasinya tidak bermakna. Yang lebih bermakna adalah ada atau tidak ada jentik dalam radius PE 100 meter. Gitu guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.